Nah, ini tanda orang munafik. Ya, yuk. Nah, tanda orang munafik itu 3. Perhatikan ini. Kalau ngomong banyak bohong. Nah, siapa yang suka bohong-bohong itu? Nah, nah, cerita banyak bohong. Kalau berjanji suka menyalahi janji. Dan apabila diberikan amanah, diberikan tugas, ya ocit, zrakim, dia berkhianat. Arti berkhianat itu bisa jadi nggak mengerjakan sama sekali, bisa jadi dikerjakan tapi nggak beres, dikerjakan tapi tidak beres, atau dikerjakan tapi caranya yang lain, menyalahi tugas. Ini namanya berkhianat. Nah, yang kita ambil poin tadi di sini adalah wa idza tumina khana. Apabila dia dipercaya untuk menjalankan tugas, dia berkhianat. Nah, berkhianat itu ada 3 nih, ada 3. Satu apa tadi ya? Tidak mengerjakan tugas sama sekali. Atau mengerjakan tugas tapi sembarangan atau enggak sempurna. Atau mengerjakan tugas tapi tidak sesuai dengan aturan. Nah, umpama polisi razia, umpama. Nah, tapi ada orang salah disogok, mau tetap aja dirazia. Tapi ketika disogok mau kena ini berkhianat dalam bertugas. Ya, damai di tempat. Nah, ini nih. Nah, ingatin ya, kalau ada nih di dalam diri kita salah satu sifat ini, berarti kita ini termasuk orang munafik. Dalam riwayat tambahan tadi, walaupun orang itu salat, walaupun orang itu puasa, walaupun apalagi ngaku dia seorang muslim. Oh, saya juga orang Islam, Pak. Lihat KTP-nya muslim. Oh ya. Nah, oleh karena itu kata ulama dari hadis ini, perhatikan ya. Yuk. Nah, jangan ngesan terus. Orang munafik itu terbagi menjadi 2 bahagian. Perhatikan nih. Orang munafik itu terbagi menjadi 2 bahagian. Dicatat, kalau ada pulpen dicatat. 1, munafik amal. Munafik amal itu yang disebutkan Nabi ini. Orangnya sholat, orangnya puasa, ngaku orangnya muslim, tapi perilakunya dalam perbuatannya, amalnya itu amalnya orang munafik. Tetap berkhianat, suka bohong, apalagi berjanjinya suka ingkar janji. Walaupun dia sholat, puasa, zakat, ngaku muslim, umrah berulang-ulang kali, dia disebut orang munafik. Tapi munafik namanya munafik amal. Paham kira-kira? Nah, orang munafik amal ini kalau dia mati, tetap dia diperlakukan seperti layaknya orang Islam. Dimandikan, disolati, dikafani, solati, kuburkan. Dan di akhirat orang semacam ini nggak bisa masuk surga dulu. Mesti dia masuk dalam neraka. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia pernah lakukan ketika hidup di dunia. Jadi pejabat, dia korupsi. Jadi pejabat, dia KKN. Nah, ini munafik semua ini. Disiksa di alam neraka dulu. Di negeri neraka disiksa sampai habis masa tahanannya dalam neraka. Baru itu masuk ke dalam surga. Ini munafik namanya munafik amal. 1. Ini yang disebutkan hadis ini, nah, munafik amal ini. Yang kedua kata ulama, munafik akidah. Munafik akidah artinya munafik fil aqidatihi. Munafik di dalam akidahnya. Artinya dia ngaku muslim. Tapi ketemu orang non muslim, perilaku non muslim, dia membenci orang muslim, ya. Kemudian apa lagi?
ketika jadi ketemu orang Islam, jadi orang Islam. Tetapi ketemu dengan orang yang non Muslim, jadi orang non Muslim. Alias orang ini ya munafik itu, bermuka dua. Orang Islam ini serba salah. Ini orang Islam, tapi perilakunya kayak orang non Muslim. Dibilang non Muslim, tetapi KTP-nya Islam. Nah itu tuh. Ada nggak orang munafik akidah? Oh ada. Kalau di zaman Bahari namanya bosnya itu Abdullah bin Ubay. Itu kepala orang munafik. Kepala dua. Dibilang Islam non Muslim, dibilang non Muslim Islam. Dan orang munafik ini kerjaannya mahaur di agama Islam. Dia itu ngaku Islam tapi dia membenci Islam. Apakah ada zaman sekarang? Oh banyak. Banyak sekali. Orang-orang yang bermuka dua itu banyak. Pokoknya kalau ada orang Islam oknum, ya bukan Islamnya, oknumnya melakukan kesalahan, orang-orang ini sehabis-habisnya menghina Islam. Seakan-akan Islam yang salah. Nah itu tuh, sampai ada yang mengatakan tuh, saya ini malu katanya tinggal di Indonesia nih. Kenapa katanya? Itu pejabatnya yang korupsi orang Islam. Pokoknya dia menyerang Islam. Yang mencuri orang Islam. Pokoknya dikaitkan ke Islam. Yang teroris orang Islam. Islam. Dia menyerang orang Islam, tapi sebenarnya Islamnya yang diserang. Tapi ada yang menjawab. Ini yang menjawab juga ulama pintar. Oh, ibu harus tahu. Yang di sana, di luar negeri, di Amerika, di Cina, di mana-mana, yang korupsi itu bukan orang Islam. ya. Yang membunuh sana bukan orang Islam, yang mencuri bukan orang Islam. Jadi ibu ini mengaitkan Islamnya atau oknumnya. Nah itu tuh. Coba kita datang ke Cina, yang korupsi siapa? Orang Islam kah? Bukan. Kita datang ke Amerika, orang yang korupsi, yang apa itu membunuh, yang apa semuanya, yang narkoba, yang apa-apa itu orang Islam? Bukan. Nah, itu ada orang-orang yang seperti itu menyerang bukan oknumnya, bukan orangnya yang disalahkan, seakan-akan Islamnya yang salah. Nah, itu tuh ya, orang munafik. Ngakunya dia, saya juga Islam, agama saya Islam, saya sholat 5 waktu, tapi itu cuman kedok saja. Lalu apa ancamannya bagi orang yang munafik akidah ini? Orang yang munafik akidah ini ancamannya adalah innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Orang munafik itu Allah letakkan paling bawahnya api neraka. Jar orang Banjar lantakan, karaknya api neraka. Itu orang munafik tadi. Munafik apa ini? Munafik akidah. Dan para ulama mengatakan orang munafik akidah ini lebih jahat daripada orang yang bukan Islam. Artinya karena dia lebih jahat dari orang Islam, karena dia bermuka dua, maka Allah taruh paling bawah api neraka dan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Kalau ada nih orang munafik akidah di sekitar kita, kita sebagai orang Islam, ketika melihat orang itu meninggal dunia, ya kita sewajarnya, artinya memandikan, mengkafani, mensalatkan, menguburkan. Waktu meninggal tuh Abdullah bin Ubay, kepala munafik itu di zaman Nabi. Nabi menyolatkan, mensalatkan. Bahkan diminta untuk jubahnya Nabi sebagai kain kafannya. Bayangkan tuh. Kain kafannya tuh bajunya Nabi, jubahnya Nabi dijadikan kain kafan.